Shalom, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan yang baik yang Tuhan karuniakan pada hari ini, terutama di dalam kita menerima berita Natal yang kedua tahun 2022 ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama akan kembali membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ya. Pada ayat yang pertama, coba kita akan baca bersama-sama. Nanti Bapak Bella akan bacakan untuk kita semua, ya. Ibrani 10 ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil Hukum bagian Taurat dalamnya. tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi sangat jelas bahwa hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Sedikit sebelum saya masuk kepada pemahaman yang dalam, yaitu kita akan bersama-sama memperhatikan tidak secara serius, terutama dalam berita Natal tahun 2022 yang kedua ini, sangat menekankan tentang di dalam hukum Taurat, terutama mengenai korban penghapus dosa, korban bakaran yang dipersembahkan oleh imam besar itu masuk ke dalam ruangan Maha Kudus dengan membawa darahnya. Jelas dikatakan di sini itu merupakan satu bayangan, merupakan satu gambaran, ya. Dan lagi juga ditegaskan karena bentuknya itu merupakan gambaran dan bayangan, sekalipun tiap tahun terus-menerus dipersembahkan, kata firman ini tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam ibadah itu. Ya, saya sedikit ingin memberikan satu penekanan yang dalam karena berita Natal ini, terutama di dalam versi pengajaran kesempurnaan dalam perspektif tentang ungkapan rahasia yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita bersama-sama, terutama untuk memahami dalam, ya. Dan lagi saya sendiri juga merasakan, ya, bahwa pada hari-hari ini atau pada yang hari-hari terakhir ini, Tuhan betul-betul menyatakan pribadinya itu melalui firman-Nya itu dengan yang sebenarnya, ya, menyatakan firman-Nya itu yang sesungguhnya. Artinya, apalagi tadi sementara saya menyanyikan terima kasih Tuhan, terutama untuk firman yang semakin hari semakin nyata, ya, semakin pada kenyataan, ya. Apalagi di sini memang betul-betul Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita, jangan sampai terutama di dalam kita bernatal untuk kali ini, ya, sebenarnya, ya, karena memang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu untuk mencapai ke dalam ruangan Maha Kudus atau untuk sampai
sampai kepada kesempurnaan itu. Jadi ya memang ini bisa dikatakan kesempurnaan itu bisa dikatakan tidak pernah dilihat oleh orang, tidak pernah seperti didengar oleh orang, bahkan mungkin tidak pernah timbul di dalam hati. Tetapi inilah yang disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Yaitu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu harus kita imbangi dengan satu perbuatan, satu ibadah, satu kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang nyata. Jangan merupakan satu gambaran atau satu tradisi atau satu kebiasaan atau sesuatu apa. Oleh karena itu saya ingin sekali menekankan karena Tuhan berbicara tentang keselamatan yang akan datang. Jadi ini sangat ditekan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi bertitik tolakkan pada Natal tahun 2022 yang sekarang ini kita terima, sekarang itu juga akan bisa sampai kepada kenyataan yang akan datang. Oleh karena itu pada Natal tahun 2022 ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan ini untuk mari. Jangan kita melakukannya itu dalam bentuk bayangan, gambaran, tapi memang yang sebenarnya, yang hakikatnya, yaitu untuk kepentingan keselamatan yang akan datang. Sebab Tuhan mau agar kehidupan kita, terutama pada pagi hari yang indah ini, untuk bersama-sama coba kita langsung saja baca ayat yang kedua. Teruskan aja kalau begitu 2, kita baca Ibrani 10 ayat 2. Ya. Sebab jika hal itu mungkin, melalui bayangan, melalui gambaran, bahkan yang dinyatakan di dalam hukum Taurat, termasuk imamat Lewi, ibadah bangsa atau umat pilihannya itu bukan suatu hakikat, itu gambaran saja. Sebab sehingga tidak mungkin menyempurnakan. Kalau seandainya memang bisa menyempurnakan, maka mereka tidak mempersembahkan korban lagi. Terus pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Pasti. Jadi suatu kepastian. Mengapain mesti mengulang-ulang? Ya seperti tahun ini kita lakukan begitu, tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu lagi, berulang-ulang aja. Karena memang persembahan korban itu tidak dapat menyempurnakan. Terus sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan ibadah itu sama sekali tidak mengenai hatinya, tidak mengenai batinnya. Ya mungkin secara luar saja. Waduh, sukacita. Apalagi kalau mungkin kita ibadah di gereja, sudah menyanyikan malam kudus, nyanyikan apa semua, tapi tidak mengenal, sehingga tidak merasa kalau hatinya itu disucikan sekali untuk selama-lamanya, sehingga diulang-ulang lagi, diulang lagi Terus tetapi justru oleh karena korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Bahkan justru dengan persembahan korban itu, terutama pada siang hari ini, sangat ditekankan mengenai korban. Karena memang korban yang sekarang ini dilakukan oleh Tuhan pada kedatangannya ini adalah korban yang sebenarnya, korban yang mampu menyempurnakan, karena korbannya adalah korban yang sempurna. Coba kita baca selanjutnya ayat 4.
Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sangat tidak mungkin. Sehingga harus ada satu tindakan yang nyata. Satu kegiatan yang nyata. Yaitu apa? Ayat 5 perhatikan. Karena itu, Ya, ketika ia masuk ke dunia, ya, ia berkata, perhatikan. korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, Iya. tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi korban-korban di sistem yang lama, bahkan korban-korban yang diperintahkan, yang dihukumkan, diatur oleh hukum Taurat, itu sungguh-sungguh merupakan korban yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, sebab itu waktu Yesus datang ke dunia, ya ini momen yang tepat pada bulan Desember ini. Sebenarnya kalau kita bicara Natal, ya secara umumnya 25 Desember, ya itu secara internasional maupun secara nasional yang ada 25 Desember. Tapi pada umumnya tanggal 1 Desember, bahkan ada yang belum Desember, November itu sudah ada acara Natal. Ya memang jobnya pendeta ini mungkin ya. Ya terus Natal dan Natal. Terus ya. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada saudara-saudara cintai Tuhan, juga kepada saya, bahwa Tuhan ketika datang atau masuk ke dalam dunia, saya ingin kita menerima kedatangan Tuhan, terutama pada bulan Natal ini, jangan hanya sebatas waktu dia lahir saja. Kita mau melihat kedatangan Tuhan itu secara utuh. Apalagi kedatangan Tuhan menyediakan tubuhnya itu untuk kepentingan yang sangat besar. Yaitu untuk kepentingan apa? Sebagai satu korban yang sempurna. Tubuhnya Kristus adalah suatu korban yang sangat sempurna dan nyata ini. Ya, jadi oleh karena itu saya ingin mengajak, tadi waktu saya bersama-sama menyanyikan ingatkanku akan kebaikan Tuhan, bagaimana dia mengorbankan sebagai korban persembahan yang sangat dikehendaki oleh Allah. Sebab Allah terutama pada hari ini menginginkan agar kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, terutama yang sekarang ini sedang menekuni ungkapan rahasia di dalam ruangan Maha Suci, pengajaran kesempurnaan ini, supaya benar-benar apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan nyatakan ini dapat menjadi kenyataan. Karena memang Tuhan betul-betul tidak menggunakan bentuk bayangan, gambaran di dalam melayani Tuhan di dalam ruangan Maha Suci, terutama kalau pasal 9 berbicara darahnya, tapi pasal 10 ini berbicara tentang korbannya secara utuh. Bukan hanya darahnya, dagingnya, tubuhnya itu diserahkan. Aduh, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang saya ingin ajak untuk mari ya. Saya sedikit ya, kalau saya mendengarkan berita-berita di akhir sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan ini, kita betul-betul berada di dalam situasi yang terakhir. Ya, saya suka mendengar berita-berita yang memang penting ya, bahwa pada tahun ini saja di dunia itu yang sudah jelas mengalami krisis itu adalah negara Inggris. Sekarang ini sudah berimbas kepada negara Jerman. Dan itu terutama di dalam mengalami krisis energi. Ya, ada saya baca entah benar, tapi wong itu diberitakan di media mainstream, pasti itu bukan berita hoax ya.
Sampai ada orang di Inggris waktu yang lalu itu, karena di sana apalagi ini dua musim berember atau musim Natal ini musim dingin, yaitu nanti akan terjadi beku es itu. Jadi nanti mereka sangat membutuhkan. Pada waktu yang lalu aja dia ingin memanasi makanannya aja, dia sudah tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan gas untuk mengirit. Jadi lilin itu dihangatkan di lilin. Aduh, saudara-saudara, kita kita banyak banyak kayu-kayu kalau terpaksa lari ke hutan tak macam mana ya. Tapi ini satu fakta bagaimana krisis itu betul-betul membebani mereka. Bahkan maaf kata, entah berita itu banyak anak-anak mahasiswa itu sampai menjadi PSK untuk memenuhi kebutuhannya. Sangat secara sosial sekarang ini sudah berimbas kepada Jerman sebelahnya. Dan kita apalagi juga kita lihat gempa bumi yang ada di Indonesia saja itu tidak berhenti. Dalam 1-2 bulan ini terus saja dari sini. Bahkan ini ya ada banyak, tapi ya kita belum bisa meyakini ya atau bagaimana. Tapi pada 1 bulan ini saja biasanya tidak pernah kita, ya saya sendiri yang bisa mengukur keadaan saya di sini ya. 1-2 bulan ini kami, maaf kata di rumah saya itu tergenang air itu belum ya ini mulai surut sekarang ya. Tapi nanti karena memang hujannya terus. Sekarang ini berpindah lagi dalam berita itu, ada di Semarang, ada di Jawa Barat, ada di mana-mana sekarang. Bahkan maaf kata menurut prediksi BMKG ya, kita mesti hati-hati. Katanya nanti di akhir-hari ini akan terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya melihat fenomena ini, saya ingin mengenakan seperti tadi, menyelidik hati kita, menyelidik pikiran kita sekarang ini. Mari kita arahkan, karena Tuhan ingin supaya kita dibawa oleh Tuhan di masa yang akan datang ke depan. Jangan, oleh karena itu saya ingin pada Natal tahun ini jangan kita melihat di belakang. Jangan juga kita menggunakan sistem bayangan, gambaran. Jadi maaf kata, kalau kita tidak minum cawan anggur dan tidak makan tubuh, kita tidak ingat kematian Tuhan. Waduh, ya itu sesuatu yang sangat salah. Karena kematian Tuhan itu nyata. Oleh karena itu coba Bang, kita baca pada ayat yang ke-6 Bang. Ibrani 10 itu. Ayat 6. Ya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Allah tidak berkenan. Allah tidak mau lagi. Ya, jadi terus yang sesuatu bayangan itu Tuhan sudah tidak mau lagi. Ini satu penekanan yang harus saya dan saudara sekalian yang cintai Tuhan ini betul-betul bisa memahami ini. Tuhan sekarang itu tidak mau yang sistemnya itu karena apa? Dalam firman-Nya khusus kepada saudara dan saya, Tuhan itu menyatakan yang sebenarnya. Tuhan datang kepada tempat yang sebenarnya. Tuhan juga membawa darah yang sebenarnya. Dan Tuhan juga membawa korban itu sebagai korban yang sebenarnya, bukan bayangan dan gambaran. Jadi harus kita imbangi dalam kehidupan kita, dalam menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Tujuannya adalah untuk membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci, untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan itu, supaya dapat menjadi kenyataan, menjadi suatu realita dalam kehidupan kita ya. Ayat yang ke-7 Mang. Ayat 7. Ya. Lalu aku berkata. Lalu Yesus berkata apa? Sungguh aku datang. Sungguh aku datang. Jadi dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ya. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ya, kedatangan Tuhan itu khusus untuk melakukan kehendaknya Tuhan apa? Terutama untuk bisa mempersembahkan satu korban yang sebenarnya. Bukan yang bayangan, bukan gambaran. Betul-betul Tuhan itu. Oleh karena itu kita
sepertinya dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau supaya kita ini mempunyai hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang nyata. Bukan hanya sekedar, bukan hanya bayangan dan gambaran. Tuhan mau. Ya, itu sebabnya dia menyatakan dirinya dengan sebenarnya. Ya. Teruskan Bang ayat 8, Bang. Ayat 8. Ya. Di atas ia berkata, Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa Iya. tidak engkau kehendaki. Teruskan. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Dan dia tidak berkenan dengan korban-korban yang bentuknya bayangan gambaran. Terus, Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. sekalipun dipersembahkan menurut hukum positifnya orang Israel. Ya, ya. Ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan, maaf kata ya, apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama ini, sebenarnya Tuhan itu ingin betul-betul nanti dia datang menemukan kehidupan kita ini yang berada di dalam kebenaran sesuai dengan hal yang fakta. Jadi nggak bisa kita tutup-tutupi. Tuhan sangat menyelidiki hati kita dalam. Tidak bisa. Kalau Tuhan mau, pasti Tuhan akan kejar. Ya gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa tidak. Oleh karena itu teruskan, Bang. Dan kemudian katanya, sekali lagi, sungguh aku datang untuk melakukan. sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Teruskan, Bang. Yang pertama ia hapuskan, Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. ya cara yang lama, cara yang kemarin-kemarin, tahun lalu, tahun sebelum belakang. Sudah, jangan kita ulangi lagi. Ya saya jujur, saya baru mengerti bahwa Natal kali ini, dalam Natal kali ini, terutama di dalam berita Natal kali ini, terutama sangat menekankan kedatangan Tuhan itu secara nyata, yaitu sebagai imam besar. Sudah secara utuh, mulai dari lahirnya sampai hidupnya, sampai sekarang ini dia ada di tempat ruangan Maha Suci yang asli. Dia datang ke sana. Ya, itu sebab untuk kepentingan kita, untuk mempersiapkan kita. Oleh karena itu saya ingin pada kesempatan yang baik ini, mari jangan kedatangan Tuhan hanya kita ingat waktu lahirnya, tapi keberadaan yang paling penting, sangat menentukan, yaitu untuk membawa kita kepada hakikat dari keselamatan itu, terutama keselamatan yang akan datang itu. Jangan itu bagaikan gambaran bayangan, tapi sungguh-sungguh kita mulai dari sekarang. Ya, ini penekanan Tuhan secara khusus kepada saya, karena sini dikatakan sangat ditekankan dua ayat, terutama ayat 7 dikatakan, lalu aku berkata, sungguh sebenarnya, sejatinya Tuhan datang. Jadi ini adalah penekanan yang sungguh aku datang. Jadi bukan apa aja, supaya kalimat ini atau kata-kata ini betul-betul jangan diinterpretasikan yang lain. Memang dia itu sungguh-sungguh datang. Datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan sang sebenarnya. Diulangi lagi di ayat yang ke-9, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Sekali lagi saya ingin menyimpulkan dalam kehidupan kita bersama-sama, banyak kehendak Tuhan, tapi saya teringat satu ayat bahwa Tuhan itu sangat menghendaki, bahkan mengharuskan untuk kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Sebab di masa yang akan datang nanti, terutama pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan itu mau membawa kita ke dalam tempat yang sekarang ini sedang dipersiapkan, yang sudah disediakan oleh Tuhan,
Yaitu tempat di mana Tuhan ada, kita ada. Kita mau bersama-sama satu rumah dengan Tuhan, satu tempat tinggal dengan Tuhan, yaitu di dalam ruangan Maha Suci. Oleh karena itu, Tuhan sangat menghendaki supaya kita ini dapat menjadi kehidupan yang sempurna. Jadi ini dalam waktu yang singkat ini, nggak tahu ya, tapi entah ya, ada boru siapa gitu, saya baca di apa ya, Facebook ya, ada boru, lupa saya siapa, si Tumeyang atau siapa, ada dua orang dia itu bernubuat. Ya saya dengar aja ya, tapi ya bisa, kita belum tahu latar belakangnya beliau ini ya. Dia mengatakan bahwa tahun 2023 ini akan ada kejadian-kejadian yang mengerikan. Waduh. tapi kalau saya melihat firman Tuhan yang disampaikan khusus kepada saya dan saudara-saudara sekalian, ini adalah serius. Hari ini justru saya jujur, saya bisa mengerti, saya bisa menyampaikan ini bukan saya terima di waktu-waktu yang lalu. Pada hari-hari ini, pada menjelang Paskah ini, Natal ini, di mana Tuhan mau supaya jangan kita bernatal itu gambaran, bayangan. Waduh, kalau kita lihat ini kita sedih, kita teringat Tuhan. Jangan, ini Tuhan itu datang dengan kenyataan. Sungguh aku datang. Diulangi lagi, sungguh aku datang. Karena ini serius. Kedatangan Tuhan betul-betul untuk melakukan kehendak Allah, terutama apa? Di dalam mempersembahkan tubuhnya, menyediakan tubuhnya secara utuh untuk menjadi korban pengampunan, korban penghapus dosa, agar supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh korban Tuhan. Sebab kalau korban-korban itu dalam bentuk bayangan, gambaran, itu tidak mungkin menyempurnakan kecuali darah Kristus ya. Coba Mang, sedikit saya ajak kita ingat pada Ibrani 9 Mang. Sekali lagi, Ibrani pasal 9 kita baca ayat yang ke-11 Mang. Ibrani 9 ayat 11. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Sekali lagi, bahasa dia datang itu sebenarnya menyangkut Natal yang komplit. Jangan kita menerima Tuhan itu waktu dia bayi saja, tapi sampai dia menjadi imam besar. Ini puncaknya. Kedatangan Tuhan itu sebagai imam besar. Untuk apa, Mang? Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Perhatikan, untuk hal-hal yang baik akan datang. Jadi kalau seandainya ya keadaan dunia semakin mungkin krisis, semakin mungkin akan semakin terjadi ya macam-macam semuanya yang akan datang. Tapi kita yang saat ini bisa menerima Tuhan sebagai imam besar, memiliki Tuhan sebagai imam besar, maka untuk hal-hal yang akan datang tidak perlu kita khawatirkan. Karena kita mempunyai imam besar yang demikian ini. Yaitu apa? Bekerja untuk masa yang akan datang. Ke depan. Ya. Tapi kita loncat Mang. Pada ayat yang ke-14 Mang. Ayat 14. Iya. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal. Iya. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Iya. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Di dalam bahasa yang lain, sebagai korban yang sempurna. Ya tidak bercacat itu sempurna. Satu persembahan yang sempurna. Tubuhnya disiapkan seutuhnya. Dia datang itu bukan hanya datang untuk apa, tapi dia datang, apalagi kalau kita bicara sebagai juru selamat, kalau kita bisa cerna bahasa juru selamat ini, bukan hanya selamat di dunia, tapi yang akan datang. Ya, jadi keselamatan yang kekal itu pasti oleh korban. Tapi kalau korbannya itu merupakan bayangan, tidak mungkin.
Tapi kalau korbannya korban Kristus, pasti satu kali dia akan menjadikan kehidupan kita disucikan selama-lamanya. Oleh karena itu saya ingin, tapi Mang, coba kita baca terakhir, ayat terakhir Mang. Ayat 27 kita baca ya, sedikit. Ayat 27. Ya. Dan sama seperti manusia, Sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. ditetapkan untuk mati sekali lagi. Oleh karena itu maaf kata, sebelum kita mati, kalau Tuhan izinkan kita mati ya. Kemarin adik saya nomor 4 ya, di Malang sana sudah memberikan kabar dia udah berangkat. Adik saya, kata adikku nomor 2 saya telepon, loh kok kenapa ya, kok adikku ya Mas, kok enggak aku, kata dia. Ya kalau begitu ya kenapa mesti kamu, aku yang tertua. Tapi ini semua, jadi itu bisa ya, 4 beda. Ayat nomor 1 adik saya nomor 2 nomor 3, ini yang keempat ya, dia dipanggil Tuhan ya, meninggal. Bahkan adik saya nomor 2 menanyakan, bagaimana Mas, menurut Mas adik kita ini jahat nggak waktu hidup? Enggak, aku bilang. Memang ya baik-baik dia ya, bisa dan seterusnya. Terus satu kali kita hidup ini, mari sekarang ini sebelum kita mati, maaf kata kalau Tuhan izinkan, tapi ada janji bagi Tuhan bahwa kita yang hidup, kalau Tuhan kehendaki tidak usah mati, tapi sampai Tuhan datang. Dan saya berkeinginan seperti itu, supaya nanti kita diangkat. Apalagi sekarang ini ya, memang sedikit ya, saya ada teman saya yang akhirnya dia juga mati lebih dulu ya. Jadi kawan saya pendeta ya, dia mengatakan kepada saya, Pak Har, dia sangat berani menyampaikan kepada saya secara pribadi ya, di tempat ini dia datang dari Jogja, datang kemari, dia menyampaikan, Pak Har, kedatangan Tuhan itu diperkirakan tahun 2027 atau 2029. Jadi memang sangat dekat ini ya. Tapi kalau memang dipercepat, waduh, kita rasanya. Tapi kalau saya rasakan ya, tahun lalu dengan tahun sekarang ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan terutama kepada saya, waduh, proses yang saya alami pun sangat-sangat. Tuhan itu mau kehendaknya itu jadi. Tuhan ingin kehendak dia terhadap kita itu jadi. Jadi kalau kita ada sesuatu, Tuhan masih terus, kejar terus. Sampai maunya Tuhan kita ngerti. Waduh, ya saya terus terang aja, sampai sekarang saya ini masih dalam proses. Ya ini tadi kabar, kemarin saya dapat kabar, cucu saya di Bandung masuk rumah sakit. Hari ini saya dapat kabar jam 10 tadi saya mau masuk ibadah. Dikatakan cucu saya Gabriel, anak cucu saya yang ke-7, step katanya. Doakan ya Pak, ya sudah itu, ya saya hubungi nggak bisa lagi ya. Sudah itu kita masuk ibadah, tapi saya yakin saya punya imam besar yang sekarang duduk sebelah kanan Allah, yang memiliki kuasa yang dahsyat. Kita semua sudah pernah mengalami di sini bahwa kita diancam maut, tapi Tuhan lepaskan. Ya, bahkan kita harus dibuat oleh Tuhan. Saya mati separuh saya waktu sebentar, setengah jam atau 1 jam ya, karena saya harus operasi, dan sudah itu baru sadar setelah 2 jam mengalami dibius. Tadinya digerakkan aja udah gak bisa, tapi sudah itu. Tapi saya merasakan itu pun Tuhan bangkitkan, Tuhan sembuhkan. Oleh karena itu saya yakin Tuhan yang berkuasa untuk membangkitkan kita. Oleh karena itu coba Mang ayat 28 perhatikan. Ayat 28. Iya. Demikian pula Kristus. Demikian pula Kristus yang sungguh-sungguh datang sebagai imam besar, yang telah mempersembahkan darahnya, darah yang sempurna, darah yang tidak bercacat itu, untuk supaya membersihkan kita luar dan dalam. Terus Mang, hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya, hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Yesus itu hanya, dia datang, tujuan utamanya kedatangan yang pertama itu adalah untuk menyelesaikan persoalan dosa bagi banyak orang. Kalau bisa disebutkan dosa apa saja, tidak ada masalah.
Karena darah Tuhan ini darah yang sempurna. Tubuhnya Tuhan pun juga tubuh yang sempurna. Sehingga dia mampu untuk menyempurnakan kita. Ya, itu sebabnya kita jangan ibadah atau jangan kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya bayangan. Tapi Tuhan mau supaya kita ini betul-betul kita dasarkan kepada satu kenyataan. Bahwa kedatangan Tuhan itu sebenarnya, kenyataannya, dia sebagai imam besar yang untuk menyelesaikan persoalan dosa. Untuk banyak orang, untuk semua orang, semua akan ditanggung oleh Tuhan. Tuhan merasa tidak akan berat menanggung seluruh dunia ini. Satu kali dia korbankan. Terus Mang, Sesudah itu, perhatikan sesudah itu. ia akan menyatakan dirinya sekali lagi Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. tanpa menanggung dosa. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, ia akan datang lagi. Ini janji Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama yang kita rayakan pada hari ini, minggu yang lalu, bahkan terus hari-hari kita rayakan kehadirannya, kedatangannya, kelahirannya, bukan hanya kelahirannya, kedatangannya secara utuh untuk menyelesaikan persoalan dosa, agar supaya memungkinkan kita umatnya ini untuk menjadi jemaat yang disempurnakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan siap untuk melakukan kehendaknya Tuhan, untuk menjadikan jemaatnya itu menjadi jemaat yang disempurnakan. Ya, nanti saya akan masuk lebih dalam. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya. Perhatikan, pada kedatangan kedua kalinya bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa. Tuhan sudah tidak mau lagi memanfaatkan bagi kita yang bisa memahami kedatangan Tuhan yang pertama ini sebagai imam besar. Ayo kita terima dengan serius. Ini adalah untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang akan datang, untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Apa kata dunia, apa kata orang, tahun 2023 adalah masa yang suram? Tidak. Karena kita menerima Tuhan, kedatangan Tuhan ini sebagai imam besar untuk hal-hal yang akan datang, terutama hal-hal yang baik. Itu akan didatangkan oleh Tuhan. Dia akan bertanggung jawab untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Ya kalau orang lain kita nggak tahu. Orang nggak menerima Tuhan sebagai imam besar, terutama untuk memanfaatkan darahnya, memanfaatkan korbannya yang nyata itu, bukan bayangan, bukan gambaran, yang orisinilnya. Ini dia, bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Jadi nanti kedatangan kedua kalinya, yang saya harap jangan lama-lama lah, lebih cepat lebih baik Tuhan datang, supaya kita bisa diselamatkan. Yang kita sekarang ini betul-betul menunggu kedatangannya, yaitu mempersiapkan diri. Ya, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, jangan Tuhan datang seperti pencuri, tapi memang kita sedang menunggu jam berapapun. Ya. Saya sedikit punya pengalaman yang memang Tuhan izinkan ya. Di dalam menghadapi persoalan pelayanan saya, terutama pada hari-hari ini, saya 24 jam seperti saya siap ya. Jam berapa dari telepon saya sudah siap. Ya, itu seperti saya bayangkan gitu. Supaya apa? Sewaktu-waktu ada apa-apa, atau terutama sewaktu-waktu Tuhan datang, kita memang betul-betul siap. Mempersiapkan diri kapan saja. Jadi sudah begitu, itu yang saya ingin tekankan kepada saudara-saudara dan saya, bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua tidak untuk persoalan dosa. Persoalan dosa itu sekarang, sebelum dia datang. Ayo kita manfaatkan. Itu sebabnya penekanannya, janganlah
cara-cara kita di dalam melakukan apa saja, itu sifatnya bayangan dan gambaran. Sesuatu yang bisa dikatakan normatif ya, atau apa? Sesuatu yang bisa ditafsirkan iya enggak iya. Jadi sesuatu yang memang belum jelas. Karena memang mungkin dia belum mengerti bahwa kedatangan Tuhan, dia masuk ke dalam dunia, dia menyediakan tubuhnya, dan dia sungguh-sungguh datang, betul-betul mempersembahkan tubuhnya untuk melakukan kehendak Allah, agar supaya kehidupan kita menjadi jemaat yang disempurnakan. Coba memang kita baca satu ayat ya, yang saya persiapkan dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa hendaklah kita sempurna. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat terakhir mang kita baca 48. Matius 5 ayat 48. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Dalam bahasa Indonesia baru dikatakan harus. Ini nggak bisa ditawar. Ini karena ini memang kehendak Tuhan. Harus. Apalagi di waktu-waktu yang terakhir ini, Tuhan semakin baik, semakin mengasihi kita. Tuhan menyatakan dirinya melalui firman itu semakin nyata, semakin konkret, semakin real. Ya, tidak menggunakan bahasa perumpamaan, bayangan, gambaran, orsinilnya, blek. Betul-betul dia tampil di depan kita ini sebagai orang imam besar yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, sungguh-sungguh untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Jadi untuk masa yang akan datang itu tidak bisa kita menggunakan media bayangan. Oleh karena itu ya, saya ingin sekali lagi teruskan ayat itu mang. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam terjemahan lama dikatakan sebab itu hendaklah kamu ini sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ketemu Bapa, tinggal sama Bapa, berada di sampingnya Bapa, minta apa? Bos bisa. Bapak Rahel menyampaikan ada yang minta di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Oke. Syaratnya ya seperti ini. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan, Tuhan itu sempurna, masa kita gembel? Nggak imbang rasanya ya. Jadi itu ya. Oleh karena itu kita mesti sama. Kita harus serupa, sepadan dengan Dia, memiliki arti dan nilai yang sama. Ini kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendak ini, supaya kita menjadi sempurna ini, Yesus datang sebagai imam besar. Dia menyediakan tubuhnya sebagai korban penghapus dosa. Agar supaya dosa kita ini diselesaikan pada kedatangan yang pertama. Clear? Supaya nanti pada kedatangan yang kedua, pada decline-nya, pada waktu yang ditentukannya, kita akan menjadi kehidupan yang bisa diselamatkan, bisa diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu, ya, sedikit saya ingin mengarahkan nanti di dalam kitab Wahyu 12, kalau gereja yang bagaikan perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, bermahkota 12, kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan, jemaat yang bagaikan jemaat disempurnakan itu, sudah mewujudkan, sudah melahirkan apa yang dikandung di dalam dirinya, yaitu anak laki-laki, maka Tuhan akan segera datang untuk mengangkatnya. Sesudah itu dunia ditinggal oleh Tuhan. Dan iblis dan antek-anteknya tidak boleh lagi masuk surga. Kemudian datang ke bumi, akan terjadi antikris, terjadi masalah yang sukar itu ya. Tapi pengajaran anak laki-laki arahnya ke sana. Kedatangan Tuhan itu bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, ini yang penting. Tapi untuk kedatangan dua kalinya mengangkat kita, menyelamatkan kita yang sudah
menerima kedatangan Tuhan yang pertama. Oleh karena itu Natal ini saya ingin menerima Tuhan itu seutuhnya. Jangan hanya sebagian atau mungkin seperti bayangan-bayangan, gambaran-gambaran, tapi kita menerima yang nyata saja, yang real saja. Dan kemudian kita terima dengan keadaan kita juga yang nyata. Ya, semua sudah, nggak usah kita tutup-tutupi, nggak usah kita sembunyikan, tidak usah kita apa, tidak usah kita maaf kata kamuflase, tidak usah kemudian apa ya kita menyembunyikan sesuatu lah, nyata dengan nyata. Ya, ini bisa face to face kita nanti ya. Sedikit, saya masih ingin mengingatkan seperti apa yang disampaikan pada minggu yang lalu ya. Saya ingin tekankan pada siang hari ini bahwa Rasul Paulus supaya kita ini tidak beribadah di dalam sistem bayangan. Sekali lagi, Rasul Paulus betul-betul siap menyiapkan dirinya untuk menderita. Bahkan dia berjuang, dia sungguh-sungguh bekerja keras supaya betul-betul Kristus yang ada di tengah-tengah kita sebagai imam besar ini akan memimpin kita. Coba Mang, sekali lagi kita baca ayat ini, kita percepat saja. Kolose pasal yang pertama, Mang. Kita langsung saja pada Kolose pasal yang pertama. Iya, langsung saja ya, Mang. Ayat yang ke-27, Mang. Atau 26 lah, kita tambahkan, ya. Kolose 1 ayat 26. Ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Ini sebenarnya berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus, suatu rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Ya, maaf ya. Saya jujur ya, saya katakan bahwa kedatangan Tuhan sebagai imam besar itu mengerti tahun ini. Ya, akhir-akhir ini. Jujur saya mengerti tahun akhir ini. Dan ini memang ditekankan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Karena Tuhan mau supaya ibadah kita ini jangan ibadah yang kamuflase, asal-asal. Tapi memang betul-betul Tuhan mau pada suatu kenyataan. Kita ngalami betul. Ya, saya harap ya kita bersama-sama betul-betul kita ini betul-betul mempunyai pengalaman masing-masing. Ya, satu pengalaman yang nyata. Jangan ya sesuatu yang seakan-akan atau mungkin atau seperti sesuatu tidak pasti gitu loh. Tapi mari, kedatangan Tuhan yang pasti akan menjadikan kita oleh korbannya menjadi kehidupan yang sempurna. Tidak seperti hukum Taurat yang tidak mungkin menyempurnakan itu, tapi kita pasti akan menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh satu korbannya Tuhan saja. Tapi coba Bang teruskan ayat yang ke-26 itu. Dan dari turunan ke turunan, Iya. tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Bahasa sekarang ini sangat perlu ditekankan pada hari ini ya. Artinya memang ya bahasa firman itu kan sesuatu yang sangat dalam, yang seringkali kita tidak bisa mencerna. Satu kata itu tidak akan bisa hilang ya. Tapi sekarang, ini penekanannya sekarang, tahun 2022 ini, tentu seterusnya akan dinyatakan kepada orang-orang sucinya apa? Kepada mereka, Ya, Allah mau memberitahukan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Saya bacakan dengan terjemahan lama ya. Kita udah jarang kita membaca terjemahan lama ya. Kali ini ayat 27 ya dikatakan begini. Maka kepada mereka itulah Allah dengan kehendaknya sudah menyatakan bagaimana kayanya kemuliaan rahasia itu kepada orang kafir, orang bukan Yahudi, yaitu Kristus di dalam kamu. Ya, rahasia Kristus. Kristus itu adalah sama dengan Mesias. Kristus itu sama dengan anak Allah. Kristus itu sama dengan Melkisedek. Jati dirinya adalah imam besar. Yaitu di tengah-tengah kita, di dalam kamu. Itulah pengharapan akan beroleh kemuliaan.
Itulah yang menjadi harapan kita untuk kita bisa dimuliakan. Memperoleh kekayaan kemuliaan ini dia akan datang. Memperoleh kesempurnaan. Teruskan Mang, dalam bahasa terjemahan. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Iya, imam besar ada di tengah-tengah kamu. Ini rahasia yang sedang Tuhan ungkapkan. Ya. Saya berterima kasih sekali ya, tahun ini Tuhan berkenan mengungkapkan ini kepada kita. Kristus sebagai imam besar ada di dalam kita sebagai orang bukan Yahudi, bukan Israel, orang kafir. Kalau dalam bahasa terjemahan ya kita dianggap kafir dulu, tapi sekarang tidak, karena kita menerima dia sebagai imam besar. Terus Mang, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, dia yang akan memberi harapan kepada kita untuk memperoleh kemuliaan. Dia yang akan memberikan pengharapan kita ke depan untuk kita dapat kesempurnaan. Oh, haleluya. Terus Mang, Ayat 28. ya, Dialah yang kami beritakan. dialah yang kami beritakan Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat. oleh karena rahasia ini maka Rasul Paulus memberitakan tiap-tiap orang. Ya, khususnya di sini saya tidak tahu, itu memang bukan ranah saya untuk memberitakan kepada semua orang, ya, kepada tiap-tiap orang ya. Saya yang saya jumpai saja, di mana saja, kapan saja, maaf ya. Saya pernah waktu saya opname saya pertama, itu ada Pak Barus yang kalian saksikan, ya itu ya. Saya sampai dimarahi oleh suster, jangan keras-keras Pak. Ya jangan gitu, karena saya menyampaikan itu. Terutama apa? Tiap-tiap orang itu saya nasihati, saya ajari. Ya. Apa Mang? Untuk memimpin tiap-tiap orang. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Kepada kesempurnaan. Jadi dengan adanya rahasia Kristus ada tengah-tengah kita ini, maka dia sebenarnya harapan kita supaya kita bisa menjadi kehidupan yang disempurnakan. Harapan kita supaya kita bisa menjadi kehidupan yang dimuliakan. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu memberikan nasihat, memberikan ajaran kepada kita supaya kita bisa memperoleh kesempurnaan di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, coba Mang, teruskan Mang. Kesempurnaan dalam Kristus. Iya. Itulah yang kuusahakan. Ya. Dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Inilah ya totalitasnya Rasul Paulus. Ya, jujur ya, sekalipun jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku yang tidak sebanyak yang ada seperti sekarang ini, tapi memang inilah pergumulanku, inilah usahaku yang saya bisa lakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap apa yang ada padaku, terutama di dalam menghadapi persoalan jemaat yang ada di tengah-tengah kita. Apapun akan kuperjuangkan, apapun akan kuusahakan, apapun akan kupergumulkan semampu saya. Ya, karena ini merupakan tanggung jawab yang paling penting. Tetap kalau kalian perhatikan, terutama pada akhir-akhir ini, dalam kita mengungkap rahasia di dalam ruangan Mak Suci, kesempurnaan itu selalu saya sampaikan. Ini tujuan kita, ini arah kita. Ya, apalagi ya saya sebagai hamba Tuhan yang memperoleh berkat dari Tuhan, artinya mempunyai kemampuan ya yang Tuhan berikan. Dan itu memang satu pemberian dari Tuhan, oleh karena kematian Tuhan, di mana Tuhan sampai mati dan Tuhan bangkit. Iya. Tapi coba Mang, saya ingin percepat saja. Tambahkan Mang, Kolose pasal 2 ayat 1 saja dulu Mang. Kolose 2 ayat 1. Ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Terima kasih. Saat ayat ini tidak saya teruskan saja, supaya kalian tahu bagaimana perjuangan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran kesempurnaan itu betul-betul bisa dikatakan berdarah-darah.
sampai sekarang ini, maaf kata ya, saya bisa dikatakan oleh kelompok saya, oleh kalangan gereja saya ini setengahnya dikucilkan. Satu perjuangan yang tidak mudah. Saya menyampaikan video saya aja saya dituduh, jangan kau bikin kacau ya Har. Bayangkan itulah, saya dianggap sebagai orang yang mengacaukan. Oleh karena itu ya sudah, saya tahan saya. Tapi untuk saudara-saudara yang dicintai Tuhan sebagai jemaat di tempat ini, sebagai tanggung jawab saya, itu tidak akan bisa kalian stop, berhenti Om. Jangan menyampaikan. Ini perjuangan usaha saya, maaf kata, sejak saya di Sumatera Utara, terutama sejak tahun 98 sampai sekarang ini pergumulan saya hanya ini. Ini yang saya usahakan. Apapun, bagaimanapun, dengan segala tenaga, dengan kekuatan, dengan segala perjuangan yang berat, itu sudah tidak kuanggap berat. Karena saya ingin, terutama kalau disampaikan di dalam Kolose pasal yang kedua ini, saya singkatkan saja. Coba memang kita baca. Ya karena memang Tuhan mau supaya jangan kita tertawan oleh siapapun, tapi jangan sampai juga kita kemudian dihukum oleh orang, dihakimi oleh orang bahwa wah kamu gini kamu gitu. Karena ini memang satu perjuangan yang tidak mudah. Tapi inilah yang Tuhan mau, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Coba Mang kita baca Kolose pasal yang kedua, langsung saja Mang kepada ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Jangan orang menghukum kamu mengenai makanan. Terus? Dan minuman. Atau mengenai hari raya. Mengenai hari raya. Nah, ini sekarang ini kita sedang berada di dalam hari raya ini. Orang menyalahkan, ya kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, apa Haryono ini sudah gini, ya begini. Saya sudah, sejak saya menyampaikan pengajaran anak laki-laki ini, saya sudah menghadapi ini. Tapi saya tidak mau orang menghukum saya. Masalah ibadah, masalah ini, masalah itu. Sudah, karena memang ini tanggung jawab saya. Ya, kalau kepada orang lain ya bukan urusan saya, ngapain saya mesti tanggung jawab, apalagi jemaatnya orang. Tapi kepada kalian dan saya, saudara-saudara cintai Tuhan, ini memang usaha saya, pergumulan saya, perjuangan yang saya hadapi bukan perjuangan yang berat, untuk menyampaikan pengajaran kesempurnaan, untuk memimpin saudara-saudara sekalian sampai kepada kesempurnaan seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, penuh dengan penderitaan. Tapi memang itu beban yang memang, kalau Rasul Paulus ini aneh. Kalau orang lain maunya itu happy-happy, Rasul Paulus itu yang diinginkan mengenal Tuhan sebagai imam besar. Bahkan dia itu ingin menyatukan dirinya dengan penderitaan Tuhan, biar sampai di ayat tadi, pasal yang pertama tadi, aku kepingin menggenapkan apa yang kurang. Penderitaan Kristus terhadap jemaat. Dikira jemaat itu kalau masih ada kekurangan, kesulitan, atau mungkin penderitaan yang belum dialami oleh Yesus, dia mau tanggung. Waduh, ini bukan hal yang mudah. Tapi itulah pikiran orang yang sempurna. Karena ke depan yang dianggap itu. Tapi coba Mang, teruskan Mang ayat ini Mang. Bulan baru ataupun hari Sabat. Bulan baru ataupun hari Sabat. Atau hari Sabat ya. Jadi Allah ya akan mau menghukum kita mengenai merayakan hari besar. Ya. Kalau orang Kristen pada umumnya hari besarnya Natal ya, Paskah ya, Natal. Kemudian tahun baru ya, itu tahun baru itu masuk umum ya. Mungkin ini jangan sampai kita dihukum oleh orang dikatakan yang begini udah. Sekarang yang penting mari, terutama pada kita merayakan Natal ini sebagai perayaan tahun yang baru, perayaan Natal kita ini, mari kita rayakan jangan dengan gambaran, jangan dengan bayangan, tapi mari yang sebenarnya, apa adanya ya, di dalam diri kita, terutama untuk bisa kita apakan,
serasikan ya, atau kita apa ya, kita bisa menyeimbangkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan datang pada Natal atau pada kedatangan yang pertama sejak Natal pertama sampai sekarang, dia datang ini untuk menyatakan diri yang sebenarnya. Korbannya korban yang sebenarnya. Darah yang dicurahkan, darah yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita yang akan datang. Ya, supaya kita menjadi jemaat yang disempurnakan itu ya. Itu sebabnya. Teruskan, Mang. Ayat 17. Ayat 17 ya. Semuanya ini hanyalah bayangan. Ayo, soal perayaan, soal ini, itu semua hanya bayangan. Itu sebabnya Tuhan sekali lagi, hukum Taurat saja, Tuhan anggap itu bayangan, tidak boleh kita lakukan. Apalagi tentang hari raya, bulan baru, hari Sabat, apa. Semua itu hanya bayangan apa yang akan datang. Teruskan, Mang. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Dari apa yang datang. Perayaannya itu bukan sekarang. Kalau saya katakan ya, perayaannya itu nanti pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu betul-betul kita merayakan satu pembebasan yang sungguh-sungguh. Karena kita akan diangkat oleh Tuhan. Apa alasannya kita diangkat? Karena kita sudah memanfaatkan kedatangan Tuhan sebagai imam besar. Sungguh datang sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya sebagai korban yang sebenarnya. Bukan bayangan. Supaya dapat menjadikan kita, memungkinkan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Sebab kalau bentuknya bayangan tidak mungkin menyempurnakan. Tapi kalau bentuknya yang sesungguhnya, pasti korbannya saja sempurna, hasilnya pasti sempurna. Darahnya saja sempurna, pasti akan membuat kita menjadi kehidupan yang sempurna. Pasti itu. Ya, makanya harus kita imbangi ini dengan yang sebenarnya. Ya, itu sebabnya, karena penting itu adalah ayat selanjutnya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sedang wujudnya adalah Kristus. Ya, ini aja ada satu ayat yang saya bacakan dalam bahasa lain. Ya, semuanya itu hanya bayangan saja dari hal-hal yang akan datang. Tetapi kenyataan, nah ini wujudnya, kenyataannya itu ialah Kristus. Untuk keselamatan yang akan datang, itu tidak bisa kita terima dengan bayangan. Harus dengan kenyataannya. Sama dengan dia. Ya, ini. Kenyataannya ialah Kristus. Terus Bang, tambahkan Bang ayat ini. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Jangan orang merugikan kita, membiarkan kita rugi atau kira ya. Terus Bang? Dan beribadah kepada malaikat, iya, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Iya, ada penglihatan-penglihatan terhadap apa semua. Jangan sampai kalian membiarkan diri dirugikan. Ya, jangan sampai orang lain di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Karena kemenangan kita sudah pasti dengan kedatangan Tuhan yang pertama sebagai imam besar, yang mempersembahkan darah yang sebenarnya, yang telah mengorbankan tubuhnya yang sebenarnya, agar kita menjadi kehidupan yang disempurnakan ini, memungkinkan kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna ini. Jangan digagalkan, jangan kemudian dilunturkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, yang sepertinya beribadah. Terus Mang, penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Itu hanya untuk hal-hal duniawi. Hanya untuk kepentingan bagaimana supaya orang, wah kita hebat. Orang penyanyinya saja itu sampai ratusan. Kurnya sampai luar biasa. Semuanya itu ya hanya untuk membesar-besarkan hal-hal duniawi. Kalau kita seperti itu,
Apa mang kata ayat 19? Ayat 19. Iya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Padahal Yesus sebagai imam besar itu hadir sebagai kepala. Tapi kita di luar itu. Ya itu. Tidak berpegang teguh kepada kepala ini. Terus mang? Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Saya ingin saudara-saudara paham di sini. Kalau kita tidak pada kenyataannya, sama dengan kita tidak berpegang teguh kepada kepala. Di luar kepala yang akan memberikan kita pertumbuhan sebagai anggota tubuh, kita ditumbuhkan rohani kita dibawa oleh Tuhan kepada pengalaman yang nyata. Sekalipun mungkin prosesnya sakit ya, tapi kita akan dibawa kepada satu hal yang pasti ya, yang nyata, sehingga nanti kita akan ditunjang dan diikat ya. Artinya satu sama anggota tubuh itu yang sudah disempurnakan itu oleh Tuhan nanti akan di organisme. Satu sama lain digabungkan. Ya karena kita ini sebenarnya senasib sepenanggungan, sama-sama menjadi jemaat, sama-sama sebagai anggota tubuh yang disempurnakan oleh Tuhan. Nanti kita akan digabungkan menjadi satu bentuk, satu tubuh. Dan yang sentralnya itu kepala. Ada kepala yang akan menjadikan anggota-anggota itu menjadi tubuhnya. Ini menjadi satu tubuh. Oleh karena itu, coba mang, saya sedikit tambahkan di dalam Efesus pasal yang pertama, mang. Efesus yang pertama, coba kita baca. Langsung saja ya, ayat yang ke-19, mang. Efesus 1 ayat 19. Iya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ayat ini sungguh-sungguh saya pegang teguh sekali ya. Sejak saya mendapatkan ayat ini ya sebenarnya saya pegang teguh bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan itu hebat. Ya terus mang? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Iya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Ya. Yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di dan mendudukkan. Jadi Yesus itu betul-betul mati sungguh-sungguh, menyerahkan darahnya untuk supaya terjadi pengampunan, pembersihan dosa. Dan juga Yesus itu sungguh-sungguh menyerahkan tubuhnya, menyediakan tubuhnya. Ini loh tubuhku, aku datang ini untuk saya sediakan khusus bagi pengampunan dosa-dosa kita. Sebab kalau korbannya itu binatang, lembu muda, domba jantan, tidak mungkin menyempurnakan. Tapi kalau tubuhnya Kristus, tubuh yang sempurna itu sangat mungkin, bahkan pasti akan menjadikan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Nanti kita akan baca ulang ya. Tapi bagaimana Yesus betul-betul duduk di sebelah kanan sekarang di surga. Terus mang? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, ya, dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Teruskan mang. Bukan hanya di dunia ini saja. Bukan hanya di dunia saja. Ya, dia punya kuasa bukan hanya di dunia ini. Sampai nanti dia akan datang. Jadi ini ke depan ini. Jadi kuasa sekarang seterusnya itu akan disediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan sebagai imam besar, yang sekarang duduk sebelah kanan Allah, yang akan menjadi pembela kita, menjadi kepala atas kehidupan, bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, dan dia memberikan kuasanya yang hebat itu, yaitu untuk zaman yang akan datang. Teruskan mang. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Melainkan di dunia yang akan datang. Terus ayat 22 perhatikan. Ayat 22, ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki. Segala sesuatu, apa saja itu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Terus? Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dan dia yang sudah sempurna, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah menjadi imam besar itu, telah diberikannya kepada jemaat. Apa? Sebagai kepala. Sebagai kepala.
Dia diberikan oleh Tuhan sebagai kepala. Nah sekarang ini tinggal kita tubuhnya. Itu sebabnya kalau kita berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai imam besar yang telah datang pada kali yang pertama, dia akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Dan kita akan dikepalai. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh kepada kepala. Untuk berpegang teguh kepada kepala, jangan kita berpegang kepada bayangan. Jangan kita berpegang kepada gambaran. Tapi yang kenyataannya. Ya jadi ini ya, saya ingin sekali lagi menekankan pada Natal yang kedua, berita Natal yang kedua tahun 2022 ini harus apapun yang kita lakukan itu sudahlah, istilahnya orang itu nothing tulus sajalah. Nggak usah kita kamuflase, nggak usah kita tutupi, nggak usah kita apakan, juga nggak usah kita besar-besarkan diri kita. Sudah apa adanya. Inilah Tuhan diriku. Betul-betul saya ingin Tuhan menerima korbanmu. Artinya kita menerima Natal atau berita Natal itu adalah kedatangan Tuhan yang sungguh-sungguh sebagai imam besar yang menyediakan tubuhnya supaya kita menjadi kehidupan yang dimungkinkan untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sebab Tuhan sangat rindu untuk supaya kita tinggal bersama-sama Dia, berada di dalam ruangan maha suci itu ya. Tapi coba teruskan Mang ayat 23. Ayat 23. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya. Tuhan sebagai kepala, jemaat yang adalah tubuhnya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan jemaat adalah tubuh Kristus, disempurnakan oleh Dia. Jadi jemaat yang disempurnakan itu pasti menjadi tubuhnya Kristus. Kalau kita ingin menjadi tubuhnya Kristus, tidak bisa tidak, kita harus menjadi kehidupan yang disempurnakan. Untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan, kita harus menerima kedatangan Tuhan itu sebagai imam besar. Karena Dia betul-betul menyediakan tubuhnya yang sesungguhnya, kenyataannya, untuk keselamatan yang akan datang. Untuk keselamatan yang di depan. Ya, oleh karena itu memang ini jujur ya, kalau saya renungkan ya, dalam kehidupan saya secara pribadi, ya setelah adik saya meninggal, kemudian saya menghubungi adik saya nomor 2, saya sampaikan kepada dia, iyalah Mas, maklumlah kita dulu ditinggal orang tua masih kecil-kecil ya, jadi ya kita sama-sama sampai sekarang menderita, kata dia, menderita. Jadi saya terus terang saja, dalam kehidupan saya secara pribadi ya, karena saya ditinggal orang tua saya putus sekolah, nggak bisa meneruskan, apalagi nggak bisa kuliah, SMA saja saya nggak tamat, dan kemudian sesudah itu ya sudah nggak ada modal, nggak apa, mau kerja nggak ada modal, nggak apa, jadi betul-betul sudah itu keburu menikah lagi, punya anak lagi, jadi sudah itu menjadi pengerja lagi. Jadi waktu saya menjadi pengerja 10 tahun, sering saya bicarakan sama ibunya, aduh, waktu kita jadi pengerja itu dihina orang, direndahkan di sini, penderitaan demi penderitaan, itu saya nikmati itu. Tapi ternyata Rasul Paulus untuk mengabarkan pengajaran kesempurnaan, itu dia ingin menderita. Jadi ya saya pikir aduh, belum lagi begitu saya 98 menerima pengajaran kesempurnaan ini, betul-betul saya diproses oleh Tuhan. Dan bahkan terakhir ini, saya menyampaikan pengajaran ini, ada beberapa bulan yang lalu saya sampaikan. Begitu saya membuat konten kita di YouTube yang judulnya adalah mengungkap rahasia ruangan maha suci. Dengan dasar pengajaran anak laki-laki, waduh, saya ditolak oleh kawan-kawan. Terutama satu daerah, karena sekarang ini di gereja kami itu dibuat
lingkungan ya gitu ya, satu lingkungan ya. Waduh, saya dikatain macam-macam. Ruangan Maha Suci sudah terbuka, ngapain? Wong pintu tirainya robek. Ya tapi kalau kita lihat saja kita nggak masuk, mana bisa kita? Ya kita harus ungkap di dalamnya itu ada apa dan bagaimana cara masuknya. Ya tapi udah, saya nggak selalu tanggapi komentar-komentar miring itu ya. Tapi saya ingin bahwa jemaat yang disempurnakan itu pasti itu diterima oleh Tuhan sebagai tubuhnya. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, terutama ya, sebenarnya saya ingin menyelesaikan, tapi tampaknya waktu yang memang belum bisa sampai. Sebenarnya kedatangan Tuhan yang sungguh-sungguh datang itu, sungguh aku datang dengan sungguh-sungguh ya, kalau dibahasakan nah, sebenar-benarnya, karena memang sungguh-sungguh ya. Ada dua kata di ayat 7 ayat 9 dalam Ibrani 10, sungguh aku datang, diulangi lagi, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak Allah supaya jemaatnya ini dimungkinkan untuk menjadi sempurna. Sebab kalau ibadahnya atau usahanya itu hanya berdasarkan bayangan, gambaran dalam bentuk hukum Taurat sekalipun, itu tidak mungkin bisa sempurna. Tapi dia datang dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu sebenarnya ini merupakan kunci. Ya kalau Tuhan izinkan pada nanti kita mungkin tahun 2023 kita lanjutkan ya. Sebab nanti coba saya akan citir langsung saja bahwa jemaat itu adalah tubuh yang sempurna. Oleh karena itu saya ingin tambahkan di dalam Efesus pasal yang keempat, coba Mang kita baca dengan cepat Mang. Efesus pasal yang keempat, Tuhan itu telah datang kemudian sampai mati, dan mati kemudian dikuburkan sampai bagaikan dia itu masuk ke dunia paling bawah, bumi yang paling bawah, karena dia mati dikubur dan 3 hari kemudian dibangkitkan, kemudian dia naik. Kematian, kebangkitan dan kenaikannya Tuhan itu kemudian Tuhan memberikan pemberian-pemberian kepada orang-orang, terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Kemudian diberi, sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain kemudian menjadi nabi, yang lain lagi. Coba Mang kita baca langsung saja ayat 11 Mang. Efesus 4 ayat 11. Ya, langsung saja. Dan ialah yang memberikan. Ya. Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Iya. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pelayanan terus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan kepada hamba-hamba Tuhan itu jabatan-jabatan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, ada yang kemudian menjadi ya, ada 5 jabatan di situ. Itu semua sebenarnya untuk supaya jemaat ini dipelihara, jemaat ini dipenuhi, jemaat ini dilayani, supaya tubuh Kristus dapat terbangun, tubuh Kristus dapat diwujudkan. Ya, ayat yang ke-13 Mang. Ayat 13. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Iya. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sedikit ya, salinan bahasa Indonesia terjemahan masa kini saya bacakan ya, ayat 12 terutama ya. Ini dilakukannya dengan memberikan jabatan-jabatan rasul, nabi, kemudian penginjil, dan kemudian gembala dan guru. Ini sebenarnya itu adalah supaya, ayat 12, ini dilakukannya supaya umat Allah, jemaatnya Tuhan itu dilengkapi, tidak ada kekurangannya. Jangan ada jemaat itu cacatnya, betul-betul dilengkapi dengan jabatan-jabatannya sepenuhnya. Jadi jemaat itu bisa dilengkapi, umatnya Tuhan itu bisa menjadi jemaat yang disempurnakan, tidak ada kekurangannya, lengkap semuanya. Ya kalau pengajaran nanti guru akan
Kalau perlu pemeliharaan jemaat itu digembalakan, tergembala, dikarunia gembala. Kalau jemaat itu perlu kuasa apa semua, penginjil didatangkan. Kalau perlu pengungkapan rahasia, maka kemudian perlu rasul. Tapi kalau perlu menunjuk apa yang akan datang, didatangkan nabi. Supaya jemaat ini lengkap, dipenuhi, dilengkapi, tidak ada kekurangannya. Sehingga dapat terbangun menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus bisa terbangun, ya, karena jemaatnya itu dilengkapi, dipenuhi dengan sepenuhnya, ya. Ayat 13. Ayat 13. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai semua, kita semua ini ada tujuannya. Arahnya itu sampai kita semua jemaat ini memiliki iman yang sama. Dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Ya, kita mengerti, mempercayai dia itu imam besar. Pengertian kita sama. Ya. Terus Kedewasaan penuh kedewasaan penuh. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya. Iya, teruskan, Bang. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Iya. oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya. Terus sampai dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian sesama mengenai anak Allah. Terus dan kita menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna. Ini tujuannya. Semakin lama, ya apalagi sekarang ini, kalau saya perhatikan perkembangan diri saya saja, sebagai pengikut Tuhan sejak 74 sampai sekarang, Tuhan kehendaki supaya semakin lama, semakin kita dewasa, dan semakin kita menjadi sempurna. Jadi adanya pengajaran, adanya penggembalaan, adanya penginjilan, adanya nubuatan, adanya pembukaan rahasia firman yang disampaikan oleh rasul itu, supaya jemaat ini dilengkapi, supaya memiliki iman yang sama, pengertian yang sama tentang Kristus itu adalah imam besar, sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama itu bukan semakin ke belakang, yang ke depan, yang akan datang, semakin akan datang, semakin sempurna. Dalam ayat 13 itu, ya, dikatakan dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini, ya, sama seperti Kristus. Coba Mang diulangi ayat 13, Mang. Ayat 13 saya ulangi. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Ya. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar anak Allah yang datang pada hari ini diberitakan datang sebagai imam besar. Terus Kedewasaan penuh kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. kepenuhan, kesempurnaan. Jadi semakin lama, semakin kita bertumbuh. Apalagi kita berpegang pada Dia sebagai kepala kita, maka Dia akan memberikan kita pertumbuhan rohani yang semakin lama akan semakin sempurna. Ayat 14, Mang, tambahkan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, terus, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. ya, ayat 15 perhatikan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Tetapi dikatakan di sini kita nggak boleh dibawa-bawa ke sana kemari pengajaran yang tidak jelas, apalagi pengajaran sifatnya bayangan, ibadah-ibadah yang hanya untuk kepentingan menyenangkan hal duniawi saja. Tidak. Ayat yang ke-15. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar. Jadi semakin hari kita semakin menyatakan yang sebenarnya saja. Gak usah direkayasa, gak usah dikurangi, ditambah, gak usah diapakan semua. Sudah yang sebenarnya saja. Yang dikatakan gitu, ya. Menyatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Jadi arahnya itu ke sana. Jadi kita itu akan mengarah kepada Kristus, dan untuk mengarah ke sana kita harus sama seperti Dia sempurna.
supaya kita bisa terhisap di dalam tubuhnya Kristus itu ya. Ayat 16, Mang. Ayat 16. Ya. Daripadanya lah seluruh tubuh Ya. yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, Ya. sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, Ya. menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya di sini, sehingga kita semua satu sama lain itu nanti diikat oleh Tuhan. Karena semua anggota itu sudah mendapatkan kelengkapan, kepenuhan, dan perjalanan hidupnya semakin lama semakin sempurna, sama seperti Kristus. Ya, jadi kita tidak bisa diombang-ambingkan. Oh sana ini gini. Oh, udah kita fokus, dah ke depan ini. Apalagi maaf kata, jangan sampai decline pada waktu yang ditentukan Tuhan datang kedua kali kita belum apa-apa, ketinggalan nanti. Disitulah sampai kita mencapai kehidupan yang disempurnakan itu ya. Semoga apa yang Tuhan sampaikan. Coba Mang, saya tambahkan sedikit tentang Ibrani pasal yang ke-10 tadi, bahwa dengan adanya firman ibadah yang tidak bayangan ini, tapi sungguh-sungguh kita menerima kedatangannya Tuhan untuk menghapus dosa. Coba kita ulang sekali lagi, Mang. Ayat 9, Mang. Ibrani 10 ayat 9 ya. Ibrani 10 ayat 9. Ya, saya akan ringkaskan saja. Dan kemudian katanya Yesus apa? Sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, supaya jemaatnya itu dimungkinkan untuk sempurna. Sudah, kuikhlaskan, kusediakan tubuhku untuk kepentingan jemaat, supaya jemaatnya itu sampai kepada kehendaknya Tuhan, menjadi jemaat yang sempurna, sama seperti Tuhan yang sempurna, Bapa yang sempurna itu. Teruskan, Mang. Yang pertama ia hapuskan, Ya, sistem yang lama dihapuskan, supaya menegakkan yang kedua. ditegakkan, menerima Yesus sebagai imam besar. Ini cara yang, kalau dulu imam besarnya Harun, kalau sekarang ditegakkan imam besarnya Yesus menurut peraturan Melkisedek. Ya, dan seterusnya. Ayat 10, Mang, Ayat perhatikan. 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Karena kehendak Allah, maka Yesus datang untuk melakukan kehendaknya Allah, supaya apa? Teruskan, Mang. Kita telah dikuduskan satu kali. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. oleh persembahan tubuh kita satu kali. Ini kehendak Allah terjadi, bahwa kita satu kali oleh kehendak Allah, karena tubuhnya Kristus yang dipersembahkan itu, kita disucikan satu kali selamanya. Gak perlu lagi kita ingat lagi apa yang telah kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan itu. Mungkin kejahatan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, satu kali oleh persembahan tubuh, sekali disucikan selama-lamanya. Jadi gak perlu lagi kita, korbannya cuma satu ini aja. Satu kali kita hargai kedatangan Tuhan untuk menyucikan kita. Dengan persembahan tubuh Kristus itu, kita disucikan selama-lamanya. Coba kita lanjutkan ayat 11, Mang. Ayat 11. Ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, Iya. yang sama sekali tidak dapat menghapuskan Ya, sistem dosa. yang lama itu dilakukan tiap-tiap hari, apalagi tahun baru ini puncaknya udah panen sudah semua itu. Ya gitu ya. Semua mempersembahkan korban yang sama, padahal tidak dapat menghapus dosa. Tapi ayat 12, Mang. Ayat 12. Ya. Tetapi ia Ya. setelah mempersembahkan hanya satu korban saja Tapi karena Yesus dosa, telah datang mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu tubuhnya. Terus? ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, sebagai kepala tadi. Untuk mengorganisme kita. Terus, Mang? Dan sekarang Ya. ia hanya menantikan saatnya. Dan sekarang, setelah Yesus satu kali saja mempersembahkan tubuhnya,
supaya kita disucikan sekali untuk selama-lamanya, maka sekarang ini Tuhan hanya menantikan. Ya, Tuhan menantikan saatnya di mana semua musuhnya itu ditaklukkan sudah. Terus di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. teruskan. Sebab oleh satu korban Sebab saja, oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan. bukan hanya menguduskan, tapi menyempurnakan. Inilah kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kemungkinan, pasti akan kita diselamatkan karena kita telah disempurnakan oleh satu korban, yaitu korban Kristus, korban yang real, korban yang kenyataan, korban yang sesungguhnya, korban yang sebenarnya, bukan bayangan, bukan gambaran. Terus Untuk selama-lamanya untuk selama-lamanya. mereka yang ia kuduskan. Jadi Tuhan, oleh persembahan tubuh Kristus kita disucikan, tapi oleh korban yang utuh itu kita disempurnakan. Yang tadinya disucikan oleh darahnya Tuhan, kemudian disempurnakan untuk selama-lamanya. Coba kita langsung saja kita ambil kesimpulannya. Ayat 19, Mang. Ayat 19. Ya. Jadi saudara-saudara, Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. ya, dikatakan demikian ya. Nah, saudara-saudara, oleh kematian Yesus, oleh darah Yesus itu, kita sekarang berani memasuki ruangan Maha Suci. Gak perlu takut, karena memang Tuhan sudah menyucikan kita. Tuhan telah menyempurnakan kita. Sebenarnya ini pintu yang sudah kita masuki. Kuncinya itu ada di persembahan tubuhnya Yesus. Penyediaan tubuhnya Tuhan yang dikorbankan, yang darahnya itu untuk menyucikan kita. Karena darahnya itu ada darah yang sempurna, tubuhnya tubuh yang sempurna, supaya kita dapat disucikan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Dan oleh korbannya Kristus inilah kita yang telah dikuduskan oleh persembahan tubuhnya Yesus itu disempurnakan selama-lamanya. Sehingga oleh darah Kristus kita penuh keberanian masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu sekarang. Jadi ya, saya ingin tekankan di sini, semoga Roh Kudus memberikan pemahaman yang dalam kepada saya dan saudara, bahwa sekarang ini tahun 2022 akhir, yang sekarang tanggal 18 ini, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Rahasia ruangan Maha Suci itu diungkapkan oleh Tuhan, dan pintunya sudah dibuka. Ayat 20, Mang. Ayat 20. Ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru Alasannya ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, dan yang hidup bagi kita, jalan yang hidup bagi kita. melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Teruskan, Mang. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Iya. Teruskan ayat 22 itu ya. Ayat 22, Mang. Ayat 22. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. mulai sekarang, karena kita sudah bisa masuk mulai sekarang, mari kita menghadap Allah. Menghadap itu berarti kita harus masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Pintunya sudah dibuka. Jalannya itu jalan yang baru. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan, ya karena tema Natal kita 25 itu mungkin luar dari tema ini. Ya, saya ingin menjelaskan tentang Matius pasal yang kedua ya. Bagaimana orang-orang Majus itu setelah dia ketemu dengan Tuhan, maka dia bisa pulang menemukan jalan yang baru. Jalan yang baru itu ini. Jalan yang sudah dibukakan oleh imam besar ini. Yaitu apa? Supaya kita masing-masing, dalam bahasa Indonesia sederhana saya bacakan ya, Mang. Mari kita bebas. Sudah, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, nggak ada yang melarang, nggak ada yang bisa
mencegah kita, bebas kita datang kepada Allah dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan. Ya, dengan hati yang sudah dibersihkan, dengan hati yang disempurnakan oleh darah Kristus, oleh korbannya Kristus. Oleh karena itu, ini jalan yang baru. Saya harap tahun 2023, apapun yang terjadi dengan Tuhan akan memberikan kita jalan yang baru. Jalan sudah dibuka. Sayang kalau kita tidak masuk, ya bodoh kita. Tuhan sudah mati loh untuk membuka ini. Oleh kematian Tuhan, oleh darah Kristus, kita sekarang ini berani masuk ruangan Maha Suci. Kalau dulu kita nggak bisa. Dalam bahasa Indonesia terjemahan apa ya, sederhana ya, dikatakan gini ya. Sedikit saya bacakan dalam bahasa terjemahan sederhana ya, ayat 19 dan 20 itu ya. Karena itulah saudara-saudara, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Ayat 20, karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita. Dulu gak bisa, tapi sekarang ini bisa. Dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita. Jadi udah gak ada apa, kita bebas sekarang. Ayat 22 dikatakan, marilah kita bebas datang kepada Allah dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan. Oh, haleluya, sudah disempurnakan. Oleh karena itu saya katakan, kuncinya untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci adalah korban. Kedatangan Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan bayangan, bukan gambaran, yang sebenarnya. Dia datang sebagai korban penghapus dosa untuk memungkinkan kita menjadi jemaat yang disempurnakan, supaya kita bebas masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan, kita bebas menghadap. Coba Mang bacakan ayat 22 Mang. Ayat 22. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya, tidak ada sudah. Kita sudah berada dalam keadaan hati kita disempurnakan supaya kita bisa menghadap Allah, bahkan bebas kapan saja. Ya. Saat ini memang kita sangat membutuhkan ya, hari-hari ini terutama saya harus kembali menghadap Allah untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan jemaat, supaya kita betul-betul dapat menghadap dengan hati nurani yang sudah dibersihkan, yang sudah disempurnakan, supaya ini syarat utama untuk menghadap Tuhan. Itu memang sudah ditentukan, harus menjadi kehidupan yang kudus dan kehidupan yang sempurna, tidak bercacat. Oleh korban Kristus kita dijadikan kehidupan yang kudus dan menjadi kehidupan yang disempurnakan. Semoga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita telah diberi oleh Tuhan secara khusus kuncinya masuk ke dalam ruangan Maha Suci dengan jalan yang baru, yaitu jalan melalui Kristus sebagai pintu tirai yang telah menyerahkan tubuhnya, yang telah menyediakan tubuhnya, yang telah mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna, tak bercacat. Itu akan menjadikan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan, supaya ke depan untuk masa yang akan datang, hal-hal yang baik itu akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sebagai imam besar kita memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.